Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya bisa online lagi setelah sekian lama saya sempat drop karena long COVID. Maka dari ini saya akan memberikan berita gembira buat kalian semua yang ingin ke Kanada lewat jalur studi. Karena saya beritahukan berkali-kali bagi kalian yang ingin kerja di Kanada, itu lewat jalur studi karena itu jalur yang paling aman. Andaikan kalian tidak dapat kerja pun, kalian dapat sertifikat dan bisa melamar di tempat lain, di negara lain, bahkan di tanah air. Dan kedua, saya melihat sendiri jalur LMA itu sulit. Karena itu saya sudah memberikan video-video sebelumnya buat kalian. Bagaimana sih prosesnya LMA itu? Kenapa kok lama? Kenapa kok sulit? Apakah bisa ditolak? Bisa, teman-teman. Jadi bisa ditolak seandainya mereka waktu ini memberikan job posting itu ternyata ada orang yang di dalam Kanada, kandidat terbaik, akhirnya mereka hire orang di dalam Kanada daripada mereka hire orang luar Kanada. Jadi dari situlah saya selalu menekankan pada member saya, coba cari studi di Kanada dan saya akan bantu. Dan alhamdulillah Nusa Connection akhirnya menandatangani kerjasama dengan Vanier College di Kanada ini pada tanggal 10 Desember 2025. Nanti saya akan berikan video selanjutnya tentang kerjasama lainnya dengan McGill University School of Continuing Studies dan Border Pass. Oke, sekarang kita akan bahas dulu apa itu yang ditawarkan Vanier College. Vanier College itu adalah college ya, jadi di atasnya high school, di atasnya SMA. Mereka menawarkan program-program yang bisa dijangkau oleh banyak orang. Buat saya pribadi, saya kaget melihat harga-harganya. Ternyata mereka ini public college ya, jadi harganya memang lebih murah. Nah, mereka ini mempunyai kelas full time English ya. Nah, di kelas ini mereka menerima semua level dan dilakukan secara in person, artinya kalian harus di kelas. Dan ini full time. Artinya apa? Kalau full time itu ini setiap sesinya ada 5 minggu. Jadi mereka selalu ada kelas berikutnya untuk 5 minggu kemudian. Jadi kalau misalnya budget kalian nggak cukup, saya cukupnya cuma 5 minggu, dapat sertifikat nggak? Iya, dapat. Jadi nanti pada akhirnya kalian harus ikut ujian dulu, melihat levelnya. Kemudian nanti dimasukkan ke level-level ini, apakah beginner, ataukah ini ada A1, A2. Ini apa A1, A2 itu? Begini teman-teman, saya bukakan ya di sini ya. Ada metode namanya CEFR ya bahasa Indonesia ya. Common European Framework of Reference for Language. Jadi CEFR ini levelnya ini dipakai oleh seluruh dunia. Jadi ini seperti paduannya gitu ya untuk sekolah-sekolah bahasa. Levelnya dimulai dari A1, A2 sampai C2 ya. Jadi yang kalian perhatikan di sini ini global scale-nya ini ya. Globalnya di sini. Jadi basic user itu A1, kemudian naik ke A2, kemudian independent user B1, B2, proficient user C1, C2. Gitu. Kemudian kalau kalian ingin tahu, kalian bisa lihat self assessment grade ini. Biar kalian tahu kira-kira bahasa saya ini bagus tidak. Misalnya ini versi Prancis, ya bahasa Inggris. Kalian klik di sini. Ini ada grade-nya sendiri. A1 itu seperti apa? Ya, listeningnya, readingnya, spokennya, productionnya, dan writingnya. Kemudian eh, kita lanjutkan ya. Ini dari mulai understanding, speaking, dan writing. Jadi ada understanding itu didengar dan membaca. Kemudian speaking itu dari spoken interaction dan spoken production. Ya. Kemudian writing itu ya cuma writing. Oke. Jadi A1 sampai C2. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, kalau kita lihat ya, Canada.ca. Ini cuma ini ya, karena kalian semua ingin ke Kanada, saya berikan informasi tentang Kanada dan memang Nusa Connection berdiri 11 Juli 2025 untuk membantu orang Indonesia ke Kanada secara legal, teman-teman ya. Jadi hati saya terpanggil karena banyak sekali orang yang masuk di YouTube channel saya. Mereka ternyata pernah ketipu dan ada yang sampai ratusan juta. Kan tujuan saya itu bantu orang banyak. Agen itu teman-teman bisa teman-teman. Kalian bayar memang mahal. Karena tugas mereka itu penuh ya ngurusin kalian dokumen-dokumen, ngurusi imigrasi itu berat teman-teman.
Dan saya sendiri waktu buka bisnis tahun 11 Juli 2025 itu nggak bisa sampai ke tingkat agen karena sangat jelimet, complicated banget. Itu urusan dua negara dari Indonesia dan Kanada. Dan kemudian harus ada ininya apa namanya? Harus kerja sama lawyer lah, sama immigration consultant lah. Terus kemudian saya harus ada izin, lisensinya, tiap tahunnya harus bayar berapa ribu dolar, jaminannya berapa puluh ribu dolar. Jadi kan saya mikir, ngapain saya susah-susah bantu orang banyak kalau ujung-ujungnya saya sendiri akhirnya keluar duit banyak, belum tentu bisa bawa orang Indonesia ke sini. Kalau orang-orang Indonesia nggak bisa masuk sini karena skillnya kurang gimana? Ya rugi dong saya kan gitu. Nah, di balik semua itu saya tetap jalan teman-teman. Saya beri konsultasi gratis, webinar gratis 2 minggu sekali, bahkan pernah ada bintang tamu Pak Sigit, Insinyur Pak Sigit itu dari Universitas Brawijaya yang berhasil di sini bekerja di Bombardier. Sekarang jadi Airbus itu. Saya sempat dapat bintang tamu itu. Kemudian saya coba bintang tamu lainnya teman saya yang sini orang Kolombia. Dia itu inspiratif banget buat saya dari dulu. Orangnya itu pejuang keras gitu. Dia ninggalkan jual tanah, jual sawah, mungkin ya asetnya ada tinggal semua untuk ke Kanada yang memulai hidup baru. Memulai hidup baru dalam keadaan dia ginjalnya cuma satu. Kemudian pas sampai sini, Kak Dilala subhanallah qadarullah ya, dia malah dapat infeksi ginjal yang kedua. Kemudian dia tanya saya kuliah di mana aja. Saya bilang saya dulu di database big data kok database. Big data di Concordia University, kemudian sekarang masuk McGill, dosen saya bagus sekali, sekarang dia buka kelas data science di McGill University. Lah teman saya ini tertarik gitu, akhirnya ngambil data science, ikut guru saya ini, dosen saya ini. Akhirnya baru lulus tahun 2025 kemarin, bayangkan 7 tahun ya. Dia berjuang dalam keadaan sakit untuk kuliah 7 tahun itu nggak ini loh, nggak pendek waktunya. Tapi mengagumkan buat saya, kok dia nggak nyerah gitu loh, dalam keadaan seperti itu nggak nyerah. Sampai akhirnya dia dapat diploma kan. Akhirnya saya link in lagi, saya message lagi gimana kabarnya, saya bangga kamu sudah lulus, selamat ya, oh iya terima kasih gitu. Terus saya tawari, mau nggak jadi bintang tamu saya? Dia bilang iya, mau, tapi ternyata akhirnya seminggu sebelumnya pertama dia bilang wah gimana ini nggak bisa ditunda, kemudian dia bilang lagi Naila saya minta maaf saya nggak enak sama kamu, kenapa? Ini saya tuh ternyata ginjal saya tuh sudah rusak sekali jadi harus ditransplan, jadi saya harus hemodialisis sekarang seminggu sekali bukan 2 minggu sekali, dulu kan 2 minggu sekali, berarti tambah parah kan. Akhirnya saya bilang udah jangan mikir saya kan cuman ngajak kamu jadi bintang tamu, itu nggak wajib kok, toh nggak saya bayar juga kan, saya juga nggak dibayar orang kan, itu gratis semua kan. Terus sudah jangan pikir, kesehatan nomor satu, saya juga lagi sakit long covid ini. Dia malah bingung dia ingat saya seperti apa kan, itu loh kamu sakit itu, iya ya ya apa ya namanya manusia kadang saya sakit ya, sekarang saya sakit long covid jadi saya mungkin nggak bisa ngasih webinar juga kalau kamu nggak hadir, saya nggak bisa ngasih soalnya saya harus istirahat total kata dokter. Oh ya sudah kalau gitu maaf ya Naila, terus berkali-kali dia minta maaf padahal saya kan nggak mewajibkan dia ya. Ya itulah orang yang biasanya baik hati itu biasanya tuh ya, diuji macam-macam termasuk penyakit itu. Saya baca di bukunya Dr. Gabor Mate tentang When Your Body Says No, itu kebanyakan orang yang baik-baik hatinya itu akhirnya dia drop sendiri gara-gara kebanyakan nolong orang lain dan dia lupa dengan dirinya sendiri. Makanya saya akhirnya dokter bilang kamu kok nggak sembuh-sembuh loh, kamu kecapean terus itu, sudah istirahat total akhirnya oke deh. Di balik itu semua walaupun saya sakit, saya tetap jalan kerja sama sana sini teman-teman, dan pada akhirnya saya dapat kerja sama saya dapat ini ISEF certificate ya, jadi saya resmi tanggal 17 November 2025 kemarin saya resmi menjadi ISEF Certified International Education Agent dan International Student Counselor. Artinya apa? Sekarang saya resmi bisa mencarikan kalian sekolah di seluruh dunia. Tapi saya mau fokus di Kanada dulu dan khususnya Montreal karena saya masih sakit. Sekarang saya mau tunjukkan kalau kalian ke sini lebih cepat. Ini kan seluruh dunia. Ada 1.500. Jadi kalian mau cepat bisa share di sini. Tapi kan kalau share di sini kan cuma dapat cuma bisa dapat satu sekolah gitu. Ini kan di dunia 27. Mari kita lihat bagaimana kalau di seluruh Kanada. Jadi sekarang kita lihat dari sini Kanada.
Oke, sekarang kita lihat ya, apply filter. Ini, nah sekarang saya tidak mau cuman ini aja, Kanada, McGill aja, enggak, saya enggak mau McGill aja. Jadi ini saya hapus. Oke, nah kalau kita dilihat ini ya, nah lihat. Ini yang paling tinggi apa? Yang paling ini high to low ya, dari yang paling tinggi ke paling bawah. Sekarang McGill University lebih tinggi daripada rankingnya University of Toronto. Ini yang ketiga ternyata University of British Columbia. Kemudian yang keempat itu Alberta, kelima itu Waterloo. Ini ya. Ya, ini di semua. Ini Montreal ini bahasa Prancis nih, Universitas de Montreal. Di sini juga ya, McMaster, Queens, Calgary. Tuh, Concordia nih, Concordia di sini. Concordia juga di Montreal berbahasa Inggris, oke? Jadi dari sini kalian tahu ya, ini cara mencarinya, rankingnya ya teman-teman ya. Oke, jadi ranking McGill University nomor 1 di Kanada, tapi nomor 27 di dunia. Saya mau menunjukkan pada kalian pentingnya bahasa Inggris. Ya, pentingnya bahasa Inggris itu kita akan menunjukkan bagaimana kalau kita masuk ke Kanada, bahasa Inggris yang dibutuhkan untuk kerja itu berapa, atau untuk live in Canada permanen sebagai permanent resident butuh berapa. Ya, jadi misalnya contohnya express entry. Express entry saya jelaskan ada 3. Ada Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker Program, dan Federal Skilled Trades Program. Apa bedanya? Pertama, Canadian Experience Class. Kalau kalian videonya ini terlalu lama, kalian bisa skip. Yang sudah paham, yang belum paham dengerin ya. Canadian Experience Class itu adalah kalian sudah punya pengalaman bekerja di Kanada minimal 1 tahun teman-teman. Atau 1560 jam. Ya, kemudian yang kedua adalah skilled worker program. Istilahnya itu white collar, orang yang kerja di kantoran. Ya, misalnya direktur, misalnya accounting, atau sekretaris, dokter, dan sebagainya. Kalau skilled trades program itu misalnya apa ya, cook, ya chef, kemudian plumber, ya welder, gitu-gitu. Oke, itu bedanya. Ya, biaya express entry sendiri sama teman-teman 1525. Kalau dengan bawa istri atau suami 1525 tambah lagi anak-anak, setiap anak 260. Jadi kalian harus berpikir berapa biayanya. Cuman untuk express entry. Tapi yang saya bahas di sini adalah bahasa. Bahasa itu bisa untuk express entry, bisa untuk PNP yang ini tadi. Bisa semua ini, mereka semua butuh bahasa teman-teman. Karena kalian bakal tinggal di Kanada, mau tidak mau harus bahasa Inggris. Dan lebih bagus lagi kalau bisa bahasa Prancis karena kalian tidak perlu express entry lagi, nggak perlu tiba-tiba masuk namanya itu Francophone Mobility Program. Saya tunjukkan lagi, saya jelaskan sejelas-jelasnya buat kalian yang baru masuk di channel saya atau yang baru lihat video saya dan belum pernah melihat video-video saya sebelumnya. Saya orangnya tipenya gitu. Saya kalau menjelaskan itu detail-detailnya. Jadi kan ada ya teman-teman ya. Yang di Quebec ini, yang hijau ini, semuanya berbahasa Perancis. Dan saya tinggal di kota Montreal, jadi kota Montreal itu wajib berbahasa Perancis seharusnya. Tapi banyak kok yang nggak bisa. Karena Montreal itu kosmopolitan, jadi otomatis yang di sini itu banyak yang berbahasa Inggris. Maka jangan kaget kalau McGill University, Concordia University itu berbahasa Inggris. Itu mereka universitas berbahasa Inggris di kota Montreal. Kalau di Quebec City itu sudah berbahasa Prancis semua. Kalau di Montreal masih kosmopolitan, sudah dekat sama Ottawa. Jadi otomatis Ottawa sama New York di bawah sini ada New York di dekat sini. Otomatis mereka banyak pengaruh bahasa Prancis, bahasa Inggris. Jadi dua bahasa di sini. Kalau masuk ke Quebec langsung itu sudah rata-rata bahasa Prancis semua itu. Makanya saya sarankan kalau kalian memang niat ke Kanada, kalau kepingin gampang dapat kerja, pelajari bahasa Prancis teman-teman. Nggak rugi kok. Walaupun kalian susah gini. Iya, jalani aja walaupun susah. Insya Allah itu nanti membuka pintu rezeki karena kalau kalian berada di Kanada, kalaupun kalian ke Eropa, itu bahasa Prancis nggak cuma di Prancis, di Eropa, di Belgia dibutuhkan, di Switzerland dibutuhkan. Jadi di Quebec itu bahasa apa? Prancis. Oke, selain itu Kanada itu bahasa Inggris. Tapi kalau kalian perhatikan lagi di Canada.ca ada Quebec Selected Skilled Worker. Artinya orang yang kerja kantoran tapi bisa bahasa Perancis bisa masuk lewat sini untuk permanent resident. Ya.
Lagi-lagi ya, saya ulangi ya, ini di Quebec. Kemudian ada lagi namanya Rural and Francophone Community Immigration Pilots. Jadi ada RCIP, Rural Community Immigration Pilots, dan ada Francophone Community Immigration Pilots. Apa bedanya? Rural ya rural, di tempat yang terpencil. Bahasa Inggris Perancis terserah, tapi kalau Francophone itu khusus komunitas berbahasa Perancis. Nah, ini ternyata lebih banyak dibutuhkan, ini masih banyak nih. Ini bukan di Quebec lagi loh, teman-teman nih. Nih di sini ya. Ya. Kalau kita kepingin tahu mapnya, nih ada interactive community mapnya. Ini di sini. Jadi bayangkan ya, kalian perhatikan ada di seluruh garis ini bahasa Perancis ada semua. Padahal saya kan bilang tadi kan Quebec ini kan di sini ya, besar ini ya, itu bahasa Perancis. Dan Montreal itu pasti ada lah, ada Perancis dan Inggris. Tapi ini loh, segini. Dan di sini juga ada banyak orang Perancis. Nah, karena itu ini yang ada di sini itu dekat Amerika, teman-teman. Ini garisnya ke Amerika. Ini Amerika Serikat, ini Kanada. Jadi di sini banyak orang berbahasa Perancis, makanya ada ini ada rural francophone francophone community immigration pilots ini. Gitu, dikarenakan ternyata banyak orang berbahasa Perancis. Lah kalau kalian nggak bisa bahasa Perancis, tiba-tiba dapat klien, misalnya lo ya, plumber. Terus kalian nggak dapat klien, misalnya lagi kosong, nggak ada manggil. Tapi yang manggil kalian orangnya berbahasa Perancis, kalian nggak bisa bahasa Perancis. Nggak dapat rezeki dong. Gimana terjemahkannya, iya kan? Makanya saya sarankan tetap bisa berbahasa Perancis. Nah, ini statusnya open, teman-teman, ya. Tapi saya nggak mau bicara ini, nanti kalian bingung. Sekarang bicara tentang bahasa. Pentingnya bahasa. Bahasa ini ada asesmennya, ini bahasa Inggris. Bahasa Perancis juga begitu, teman-teman. Bahasa Perancis tuh ya, lihat ya. Ini ada asesmennya sendiri, ada apa namanya nilai-nilainya sendiri. Nih, sama kan? A1 sampai C2. Écoute itu mendengar, lire itu membaca. Perang part à une conversation artinya kita ikut serta dalam conversation, dalam percakapan. S'exprimer oralement en continu. Kita apa ya? Bahasa Indonesianya. Kita itu bicara lah. Pokoknya bicaranya nggak berhenti-berhenti gitu, nggak mikir ini ngomongnya apa ya. Lancar gitu maksudnya, lancar ya. Jadi kita bisa mengekspresikan diri. Nah, eksprime itu seperti mengekspresikan diri lewat kata-kata secara lancar, secara kontinu. Kemudian écrire itu nulis ya. Jadi ini hampir sama kan Inggris sama Prancis tadi, ya kan? Tadi Inggris ini kan ini understanding, speaking dan writing. Writing sama writing, ini juga écrire, writing. Kemudian listening and reading, ini juga écouter, listening, lire itu reading. Terus kemudian ini kan spoken interaction itu part à une conversation, dan yang ini spoken production. Ini adalah s'exprimer oralement en continu. Oke. Jadi itu ya. Jadi bahasa itu di dunia sekarang sudah ada tabel namanya CEFR ya. Tuh. Jadi ini semua ini mengikuti program itu, program apa namanya CEFR itu tadi gitu loh ya. Nah, di McGill ini Vanier College ya. Jadi ini full time English, teman-teman. Bagusnya itu kalian 35 minggu sekali bisa naik kelas ini. Kalendernya kita lihat ya. Saya tunjukkan ya. Jadi kalau buka kalendernya ini ya, setiap tanggal hijau yang hijau ini itu kelasnya dimulai. Jadi kalau kalian mau sekarang, oh Mbak, saya sudah 3 minggu lagi saya ada uang nih, saya ingin ikut. Ayo, saya daftarkan langsung masuk itu karena saya sudah tanda tangan dengan Vanier College, saya mau ngirim orang dari Indonesia. Silakan. Bahkan bukan Indonesia aja, saya kan teman-teman saya kan banyak internasional, jadi saya tanda tangannya saya bilang teman-teman saya mungkin bisa tertarik ini gitu. Internasional boleh ya? Oh ya boleh, nggak cuma Indonesia aja loh ya, tapi kebanyakan Indonesia. Oke, oke, setuju mereka. Jadi saya sudah ada kerjasama dengan Vanier College teman-teman. Jadi mulainya tanggal 8, kemudian kelas berikutnya tanggal 12, terus tanggal 18. Tapi yang harus kalian perhatikan, kalian ini kan cuma 5 minggu. Nah, ini dia berita bagusnya. Di bawah 6 bulan, jadi di bawah 6 bulan studi, itu kalian bisa studi memakai visitor visa.
Nah, itu dia yang mau saya bahas lagi. Sekarang kita akan cari tentang visit Kanada. Nah, ini dia ya. Jadi visitor visa itu ya, harganya cuma $100. Gitu teman-teman. Sekarang saya bandingkan ya, saya buka lagi ya. Canada.ca study permit. Oke. Di bawah 6 bulan, perhatikan ya. Ini bedanya. Di bawah 6 bulan itu cuma visitor visa. Di atas 6 bulan kalian butuh study permit. Berapa study permitnya? Coba kita lihat harganya. Ternyata $150, teman-teman. Jadi lebih murah mana? Lebih murahan visitor visa kan? Cuma visitor visa kalian nggak perlu bayar study permit lagi. Sudah. Kemudian ada lagi satu lagi yang penting kalian tahu. Karena kalian berada di Quebec, Montreal kan? Vanier College itu di Montreal teman-teman. Karena kalian berada di provinsi Quebec, harus mendapatkan CEQ. Apa itu CEQ, Mbak? Ini loh CEQ itu ya. CEQ itu ini loh. Nah, untuk studi di setiap provinsi kalian harus minta izin ke provinsinya. Kulo nuwun dulu. Ya, untuk masuk ke Kanada dan biayanya ini. International Student 132 ya, itu harus dibayar penuh dan tidak refundable. Jadi misalnya kalian sudah bayar ini ternyata ditolak sama Vanier College ya tidak dikembalikan $132. Ya kan? Maka dari itu kalian manfaatin ini. Kepingin bahasa Inggris lebih lancar, ayo ke sini. Berapa biayanya? Nah, ini biayanya nanti saya beritahu karena Vanier College bilang ada biaya baru. 2024 tuh harganya 1.275. Itu. Cuman itu tok. Terus mereka apa namanya? Biaya pendaftarannya tuh $100 gitu. Sekarang kita perhatikan, mau ini awalnya 8 Januari. Ini kita sudah segini telat mungkin ya 2 minggu masuk ya, tapi anggap aja kalian punya duit dan kalian ngurus semuanya lancar, anggap aja. Terus kalian pengen tahu, saya siap mbak, saya mau ini ambil kelasnya. Oke, sekarang sudah tahu yang penting ya. Kalau tanggal 8 tidak bisa, kalian daftar tanggal 12 tanggal 18 ya. Kemudian kita study permit nggak butuh kan, kita butuh apa, visitor visa ya kan. Jadi kalian butuh cuma visitor visa teman-teman. Nah di visitor visa nih kita pengen tahu kan processing time-nya tuh berapa tahu kan, nanti dilihat ini ya, ini ini visiting studying working. Nah ini dia. Dari ini from outside Canada karena kalian dari luar Kanada, kalian pakai ini. Applying from Indonesia. Nah gitu caranya teman-teman. Kemudian kira-kira prosesnya berapa? 18 hari. 18 hari, jadi kalau sekarang itu tanggal 23 dan kalian masuk tanggal ini nggak nututi. Ya, jadi kalian bisa apply sekarang untuk tanggal 12 Februari. Nah, terus bisa dipercepat? Bisa, tergantung sih. Kadang-kadang bisa dipercepat tergantung kalau kalian punya lawyer. Nah, karena itu saya kerjasama. Saya kerjasama dengan Border Pass. Border Pass ini cuman punya agent seperti saya. Harus agent dari sekolah-sekolah yang punya international education. Kalian bisa bilang saya, Mbak, saya minta lewat ini Border Pass biar cepat. Oke, soalnya saya pengen study, soalnya cutinya misalnya. Saya cutinya tuh bisanya cuman ini, tanggal ini saya pengen cepat, bisa nggak gitu. Saya langsung kontak mereka, bisa nggak dipercepat gitu. Nanti kalau mereka bilang nggak bisa, ya nggak bisa, kalian ganti cutinya gitu loh teman-teman. Kan saya ngerti kalian kudu cuti ya. Untuk yang masih sekolah kan agak susah. Kalau Januari kan kalian sekolah. Nah gitu loh. Nah di English full time ini ya, ini hari Senin sampai Friday sampai Jumat jam 9 sampai jam 1 siang. Nah, buat yang muslim. Nah, ayo kita bicara. Jam berapa jam duhurnya? Kita lihat aja. Duhurnya sekarang jam 11.54 teman-teman. Oke. Kabar gembiranya. Mari kita lihat apa itu kabar gembiranya. Ini Vanier College ya. Vanier College itu ini ya, Vanier College. Ya, saya ingin tunjukkan mapnya. Nah, oke. Nih,
Vanier College ada di sini teman-teman. Lihat depannya. Nyebrang jalan. Al-Andalus Islamic Center. Ini masjid. Jadi kalian mau Jumatan, biasanya jam 1. Ya, kalian bisa bahasa Inggris selesai jam 1. Bilang aja jam berapa misalnya. 10 menit. Kalau kalian lari 5 menit, sampai 5 menit teman-teman. Sudah sampai sini. Jumatan bisa. Gitu loh. Paham ya? Makanya saya seneng kerja sama mereka dan mereka terima saya. Anak-anak saya juga sekolah di sini, teman-teman. Karena saya pikir mereka dekat sama tempat ibadah. Itu loh, ini loh sekolahnya. Nah, dan inilah Vanir College. Kalian lihat di sini. Ini Vanir College, teman-teman. Nggak percaya? Ayo kita lihat ya. Jadi videonya agak lama nggak apa-apa ya. Jadi kalian tahu, saya ini orangnya gitu. Nah, ini gerejanya. Vanir College-nya tuh ada di sini. Sebentar. Ini masjidnya ya. Ini gambar ini Masjid Al-Andalus. Ini masjidnya. Kayak gini masjidnya. Nggak kayak di Indonesia cantik-cantik. Di sini kotak-kotak gini karena musim dingin, dan di sini ya begini nih. Atasnya itu untuk sekolah Islam anak-anak kecil. Lucu-lucu anaknya dari anak-anak Arab bule-bule gitu. Yang bawah ini orang laki, bawah perempuan ini orang perempuan. Tapi kalau Jumat, orang perempuannya di sini saking penuhnya ini kepake semua. Kalau Ramadan, Masya Allah, kalian ngerasakan Ramadan. Ini penuh ini teman-teman. Orang laki perempuan bawa anak kecil-kecil yang atas itu penuh, orang perempuan bawa anak kecil-kecil. Kita sholat sholat di sini, sholat taraweh di sini, terus iftarnya itu juga di sini. Dikasih gratis dari masjid makanannya. Biasanya orang-orang itu rebutan, apalagi kalau malam 27, 10 malam terakhir itu rebutan ngasih makanan. Jadi makanan berlimpah sekali. Ramadan di sini enak sekali. Makanya saya promosi ke kalian. Kalau kalian ngambil bulan-bulan ini, ada misalnya 12. Ramadannya kapan sih? Ayo kita lihat bareng-bareng ya. Ramadan 2026. Ayo kita lihat. Biar kalian tahu. Tanggal 17 sampai 15, 19. Kita lihat lagi ya. Tanggalnya tadi mana tanggalnya? 12 sampai ini. Berarti Ramadannya sampai 17 ya. Ini katanya tadi Ramadannya sampai 19, maaf. 19 Maret. Oke, maaf. Berarti sampai sini dong, ya kan? Lah, ini kalian Ramadan mulai tanggal, maaf. Saya kok jadi lupa, 17 sampai 19. Oke. Ini ya, hari Sabtu kebetulan Ramadannya. Jadi 16 kalian pulang sekolah bisa sholat di situ kalau kepingin sholat situ taraweh. Besoknya hari Sabtu, biasanya Sabtu Minggu tuh dikasih makanan gratis di masjid-masjid. Biasanya di tiap hari dikasih, tapi yang paling banyak Sabtu Minggu. Jadi kalian bisa iftar di situ, jadi merasakan iftar di Kanada kayak apa sih. Suasananya nikmat sekali seperti di Mekah, di Medina, teman-teman. Itu kalian bisa melihat seluruh muslim dari berbagai ras, dari berbagai bangsa, bahasanya beda-beda, masuk blek ke semua masjid. Bahkan non muslim pun kalau Ramadan itu senang sekali, non muslim ikut-ikut makan, nggak apa-apa. Oh, mereka juga dapat makan gratis kok, nggak apa-apa, ikut makan, jadi ikut merasakan, oh kayak gini ya puasa. Itu puasaan kalau di kota-kota Montreal di Kanada itu nikmat sekali, gitu. Nikmat kalau di luar ya, kalau dalam rumah tuh nggak ada adzan di TV loh ya teman-teman. Jadi nggak kerasa, makanya saya suka kalau Sabtu Minggu, oke, anak-anak nggak sekolah besok, ayo kita ke masjid. Ya, saya ganti-ganti masjidnya, saya usahakan ganti-ganti biar ada rasanya, gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi tanggal 17, kalian mulai tanggal 12 sekolah, 17 itu mulai apa namanya? Mulai puasaan. Enaknya tanggal 19 ini liburan. Lihat tanggal 5 ini, holiday. Ya, holiday ada petno kelas ya. Tanggal 19 liburan. Jadi kalian kan hari puasa pertama masih bisa lah istirahat sampai kalau liburan masjidnya buka seperti Sabtu Minggu banyak makanan. Artinya untuk iftar loh ya teman-teman. Terus untuk sahur itu biasanya tuh nggak banyak, tapi orang-orang tuh tadarusan. Jadi bawa makanan sendiri dari rumah. Itu saya suka kalau masak banyak itu saya kasihin mereka. Sandwich atau apa saya yang gampangan. Kenapa? Karena makannya malam. Kalau saya masakan makanannya harus dipanasin, nanti tidak enak dimakan. Jadi saya bikinkan yang inilah, yang cold sandwich atau apa gitu. Gitu. Ya. Jadi ya sampai tanggal 19. Jadi misalnya hari terakhir, oh ini maaf, saya salah.
tanggal 18 itu mulai lagi teman-teman kelas lain. Jadi kalian berakhir itu tanggal ini, tanggal 15 kelas kalian berakhir. Ngerti ya? Kelas kalian berakhir tanggal 15, berarti Idul Fitri kalian bisa dong. Ya, sudah enggak ada sekolah lagi. Paham ya? Apalagi kalau kalian masih berlanjut sampai 29 setelah Idul Fitri masih masih berlanjut di sini. Ini tanggal 29 itu libur. Ini 29 sampai 1 itu libur. Apa kalau di Indonesia pasca ya? Itu. Itu. Kalian bisa jalan-jalan kan? Ya. Jadi itu ya. Jadi full time tadi tergantung levelnya. Levelnya A1, A2 tadi dari sini tadi, levelnya tadi, assessment tadi, ya. Kemudian Monday to Friday, jangan khawatir, kalian bisa Jumatan, bisa sholat duhur kalau hari biasa, Monday to Thursday, Senin sampai Kamis masih bisa sholat duhur, kemudian pulang. Nah, enaknya itu karena cuman berapa, 4 jam ya kalau salah ya, 9 sampai 10, ya. Kalau 4 jam, kemudian sisa harinya ngapain? Ya kalian nggak PR, ke masjid, jalan-jalan, mengenal kota Montreal, gitu teman-teman. Nanti kalau hari Sabtu minggunya, kalau kalian mau, kan namanya saya ngadakan Edu Travel. Berarti kalian mulainya tanggal 17. Oke. 17 Februari barengan sama Ramadan ya. Iya, barengan sama Ramadan, tapi nggak apa-apa sih. Kan jam 9 sampai jam 1 siang. Terus sorenya ke masjid untuk makan, nggak apa-apa gitu. Kemudian tanggal 16-nya tanggal merah. Jadi kalian bisa datang ke Montreal dari pesawat itu coba naik apa tanggal 14 saja, jangan tanggal 13 sore. Kalau ingin saya antar jemput, itu coba hari Sabtunya. Gitu. Jadi kalian ada waktu jet lag kan? Ada waktu, kemudian tanggal 17 mulai. Kemudian kalian selesainya tanggal 20. Sedangkan Ramadan itu tanggal 19 kan? Selesainya. Jadi kalian 19 selesai, tanggal 20 selesai hari terakhir. Nah, kalau Ramadan gini, Idul Fitri ya, kan kalian bisa sholat di masjid tadi. Ya kan? Kalian tadi bisa di sini masjid tadi paginya kan biasanya kan ada jam 7 pagi, jam 8, jam 9. Kalian ambil pagi terus ke sekolah. Sekolah, habis itu sudah Idul Fitri. Kan berarti sudah bisa makan gitu loh. Jadi kalau kalian perhatikan di gambar ini ya, di gambar ini kalau kita besarkan, ini ya. Nah, nah ini Vanilla College di sini. Ini Andalus ya. Nah, di sininya itu ada Saint Laurent itu bahasa Perancis yang di sini. Yang ini bahasa Inggris sekolahnya. Jadi sebelahan teman-teman. Nah, oh ini maaf, ini yang saya yang keliru, saya yang keliru. Ini ke sebelah kanan jalan. Ini soalnya ada gininya. Ya, jadi makanya. Nah, jadi begini teman-teman ya. Ini Vanier College ya, ya. Nih tulisannya Vanier College. Nah, ya. Jadi kalau kalian ke sini ke depannya pas. Nah, ini masjidnya. Ya kan? Deket kan? Nah, sebaliknya ada college lain berbahasa Prancis di sebelah sini. Gitu. Gitu loh. Nah, ini namanya college Cégep Saint Laurent. Kalau bahasa Saint Laurent ya, tapi Saint Laurent bacanya itu ya. Di sini gitu loh teman-teman. Oke? Paham ya? Jadi di sini Saint Laurent itu Cécepnya. Kemudian Andalusnya di sini Andalusnya bentar. Sebentar, di mana Andalusnya? Iya, betul berarti. Ini pelajarannya komplit untuk tiap level itu butuh 200 sampai 300 jam. Butuh 2 sampai 3 session. Kalau kalian bisa lama di sini lebih bagus. Tapi kalau misalnya Mbak mahal Mbak, saya cuma bisa 1 kali nggak apa-apa. Ini tanggal-tanggalnya. Jadi mulainya winternya 2002 kok 12 lagi. Katanya tadi 2026 tanggal 17. Ini keliru ini tanggalnya ini. Ini dia bilang 2026, padahal ini mungkin 2024. Jadi tanggalnya makanya saya bilang kan mereka mau update baru. Saya bilang saya dikasih tahu jangan kasih apa namanya harga dulu karena harga naik tanggalnya juga berubah. Ini keliru ini. Ya. Oh, astagfirullahaladzim. Bukan keliru. Ini Februari 17 betul. Ini betul-betul. Februarinya 17, tapi Januarnya 12 itu betul ya. Oke. Jadi ini tanggal-tanggalnya kalian bisa siapkan dari sekarang. Apply. Nanti lewat saya. Jadi kemudian ini harga lama ya nih teman-temannya. Ini harganya. Nih.
Nah, untuk permanent resident harga lebih murah, tapi untuk kalian segini. Tapi bedanya nggak jauh. Nah, kalau kalian ambil 5 session itu dapat diskon 50, 8 session dapat 100. Begitu teman-teman ya. Kemudian ini ada deadline-nya. Oke. Oh, ini untuk yang continue dari session yang satu ke session lainnya. Oke. Kalau telat bayar kena denda $20 dan ada tambahan $5 setiap hari sampai selesai dendanya. Oke. Evaluation-nya kalian pakai EduSync karena ternyata bagus sekali. Nanti untuk sekolah di Vanilla College sudah termasuk harganya, ikut EduSync. Kalau sekolah lain kadang-kadang nggak ada tesnya kan, kalian harus tes sendiri itu. Nah, ini international payment nanti lewat sini. Untuk visanya ini, kalau kurang dari 6 bulan, kalian tidak butuh study permit, ya. Tapi kalian butuh visa. Nah, Indonesia termasuk negara yang butuh visa. Nah, untuk tahu listnya ya dari sini karena dari si tadi, ya. Nah, siapa yang butuh visa? Ini lihat Indonesia. Ini negara yang butuh visa. Termasuk Indonesia di sini, ya. Paham ya? Itu. Kemudian health insurance itu wajib loh di sini ya. Jadi kalian harus punya walaupun ke apa? Kalian cuma di sini full time cuma 5 minggu. Nah, mereka punya asuransi namanya study insure. Ikut aja sama mereka. Ini harganya murah kok 2,50 per day. Jadi bagus sekali teman-teman sistemnya ya. Jadi kalian di sini ada apa namanya? Ada apa health insurance-nya. Terus saya ngirimnya di mana? Nah, itu lain lagi. Saya punya kerjasama kalau kalian perhatikan di sini. Sebentar ya. Kalau kalian perhatikan di sini, saya itu kolaborasi banyak. Nanti saya tambah lagi. Saya akan kolaborasi dengan homestay. Saya masih nunggu. Kenapa saya ini? Karena saya tahu kalau kalian naik ke hotel itu mungkin mahal. Saya kerjasama dengan banyak hotel teman-teman. Ini Choice Hotel, ya. Kemudian kalau di Expedia ini bisa nggak ya pakai ini homestay? Kayaknya coba kita lihat ya. Andaikan ya, ini andaikan kalian mau pergi ke sini tanggal 17 Februari. 17 Februari, betul. Ini cuman ngeliat aja kira-kira berapa. Ya, kalau kalian mau lebih murah tuh cari ini, package ini. Jadi dia terjemput dari mobil juga, pesawat juga ya. Oke, tapi kan kalian nggak bisa nyetir kan, nggak tahu kan di sini. Coba pura-pura dulu, flightnya dulu, ya. Flightnya mungkinnya kalian dari Jakarta ke namanya Yul. Yul itu Trudeau Airport. Nih, Montreal. Oke. Kalian kan bilang harusnya tanggal 17. Kalian masuknya datangnya tanggal 14 deh. Jadi kembali ada waktu untuk istirahat. Atau tanggal 13 malam, tapi nggak enak, nggak bisa jalan-jalan. Enak 14 pagi kalau bisa. Jadi kalian atau siang, kalian sempat jalan-jalan. Anggap aja kalian 5 minggu kan? Ya, kan selesainya tanggal Maret tanggal berapa tadi? 19 ya? Iya, sini ya. 19 itu apa namanya? Idul Fitri tanggal 20-nya terakhir kan? Jadi nggak langsung pulang kan? Mau langsung pulang malamnya. Ya jalan-jalan dulu lah. Anggap aja 3 hari. Paling murah biasanya hari Selasa. Coba kalian cari hari Selasa pulangnya. Jadi berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 minggu berapa gitu. Kalian dapat cuti ya misalnya ya. Sudah, kalian done. Ya, satu orang kan? Ini Emirat juga kerja saya sama saya. Nih. Jadi kalau kalian perhatikan, saya kerja sama banyak Etihad, Qatar. Oh, bukan Emirat. Etihad, Qatar, United Airlines, Pelagoni Singapore Airlines. Karena hotelnya Choice Hotel, ada lagi tapi belum saya masukkan, ada Hyatt sama Hilton. Gitu ya. Sekarang kita lihat tanggalnya. Nah, yang paling murah. Nah, ini kan kalian bisa lihat 1.700 pulang pergi. Tuh kan. Nah, ini recommended kalau pengen paling murah mana? Ini lowest to highest. Ini 1.700. Pakai Eva Airways. Eva Airways juga kerjasama sama saya. Ini 1.700 ya. Nih lihat nih.
Nah, ini kalian dapat dua check baggage include ya. Ini bagus sih dapat dua. Kadang-kadang biasanya cuma dapat satu. Ini carry on bagnya satu yang di cockpit satu. Nah, kalau dilihat Eva Airways itu bagus ya teman-teman. Makanya saya kerja sama-sama dia juga. Ya, terus ini pulangnya. Ini returning flight. Kalian bisa cari yang lebih murah. Nggak ada yang lebih murah, cuma Qatar Airways ya nggak apa-apa dong. Udah. Berarti totalnya 3.500. Ya. Makanya jangan beli kalau deket. Kalau masih jauh misalnya, wah kemahalan itu saya nggak bisa deh. Saya cari bulan apa, misalnya bulan nih harganya lihat. Ya, kalau masih jauh itu biasanya jatuh harganya teman-teman. Ini lebih murah nih 1.800. Oh, tapi ditambah dengan ini kan ya. Nah, itu. Makanya saya bilang sama orang-orang kalau bisa beli dari sekarang. Karena harga makin lama makin mahal, apalagi bulan Juni Juli. Tuh kan? Tuh kan? Hmm. Tuh, ini pesawatnya aja segitu. Ya, pulang pergi. Kan sudah deket sih ya. Dan sekarang setelah COVID memang naik semua, teman-teman saya sudah biasa sih. Nah, sekarang bagaimana kalau kita dengan Traveloka? Nah, ini lain lagi. Ini dari Indonesia mungkin lebih murah. Gitu loh. Jadi agak lama ya sambil ini ya, sambil latihan ya teman-teman ya. Agak lama. Pesawatnya dari mana? Dari tadi Jakarta ya? Jangan cari. Nah, ini Jakarta. Jakarta. Soekarno-Hatta ke Yul. Yul itu tadi yang apa? Ini. Tanggal berapa tadi? Kita mau coba tanggal ini ya. Kan kalian masuk tanggal 18 ya? Tanggal 17 ya. Nah, ini dia. Kalian masuk hari Sabtunya tanggal 14. Terus pulangnya itu tanggal 24 atau ini dari Selasa ya. Oke. Sama. Ini lihat tanggalnya tadi. 14 Februari sampai 24 Februari. Oke, kita lihat coba ya berapa. Jadi itu caranya, makanya saya kerjasama dengan banyak tempat. Jadi kalian bisa bandingkan harganya. Tinggal klik saja, masuk aja ke website saya sudah lengkap nanti. Nanti saya lengkapi dengan airline lainnya, dengan hotel lainnya. Oke? Jadi kalian bisa bandingkan. Saya nggak maksa kalian harus beli ini, nggak. Tergantung dah. Ini lebih murah kayaknya. Eva Air 11 ribu. Eva Air 11 juta. Ya. Ini tadi Eva Air tadi berapa tadi? Sebentar, tadi FR tadi berapa? Sebentar ya, kita lihat lagi ya. 1.700 ya tadi ya kalau nggak salah. Karena kalian beli dari Montreal, makanya saya sudah tahu ini 1.700 paling murah. Ini returning flight. Oke, anggapannya ini. Ini. Jadi FAR tadi berapa tadi? 1.700. Oh, nggak bisa ya. Ini cuman bisa Qatar Airways. Oke, coba kita lihat. Oke. Oke, sebentar, kita lihat ya. Jakarta ke Montreal pakai Eva Airlines tanggal 14 Februari itu harganya 1.700. Jadi 1.700 kalau kita lihat ini tadi anggapannya ini ya. 1.700 20 juta. Ya, ini berangkat aja. Oke. Terus kalau pulangnya itu pakai ini. Pakai Oh, alhamdulillah saya salah teman-teman. Lihat ini trip total teman-teman. Jadi totalnya 1.700. Berangkat pakai Eva, pulangnya pakai Qatar. Ini bagus-bagus semua nih pesawatnya. Alhamdulillah, saya pikir kalian harus bayar $3.000 lebih. Ternyata enggak, teman-teman. Ya. Jadi 1.700 murah sekali, teman-teman. Alhamdulillah. Saya sampai mikir kasihan kalian kalau bayarnya mahal-mahal gitu. 17.000 ya. 17.000 itu sekitar 17-18 ya. 15 kan katanya ya. Katakan aja itu ya. Ya, ini berarti berapa? 21 jutaan lah ya. Ini kalau pakai pakai Expedia. Bagaimana kalau dengan Yul? Maaf, dengan Traveloka. Ternyata lebih murah 11 juta per orang ya kalau kita pilih. Oke, kita lihat ya yang pernah apa tuh sebentar paling harga terendah ya, ini harga terendah ini. Oke, kita pilih ya. Terus dia tadi pulangnya pakai Qatar kan? Kita bandingkan aja Qatar. Nah, pulangnya 8 lebih murah.
Nah, kan? Bedangkan. Ini katanya, oke, kita lihat aja berapa totalnya. Oke, kita lihat. Oke, 20.629. Kalau tadi berapa? 21 juta. Beda 1 juta lebih. Ya, dari sini kalian jadi tahu kalau dari Indonesia beli dari Traveloka. Memang gitu, saya sudah makanya saya bersyukur Traveloka mau kerjasama dikarenakan saya sendiri kalau dari sini ke Indonesia belinya harus di sini. Tapi kalau dari Indonesia belinya dari Indonesia lebih murah. Makanya saya kerjasama bareng. Mungkin kadang-kadang orang saya nggak bisa beli beli apa pesawatnya apa pulang pergi saya mau jalan-jalan dulu. Saya beli satu pulangnya nanti ke Amerika pulangnya dari Amerika bisa. Kalian datang ke sini satu satu kemudian pulangnya ke Amerika tapi harus membuktikan waktu masuk ke Kanada di bordernya itu kan ditanyain loh ini pesawat pulangnya aku dari Amerika harus tunjukkan ke Amerika oh iya saya ada ini itinerary-nya saya ikut misalnya Edu Travel jalan-jalan ada bentuknya kalian sudah bayar di saya di Amerika nanti dari situ saya pulang dari situ jadi nggak balik lagi ke mana ke Montreal misalnya lo ya misalnya sama vakansi Rakon boleh sama travel agentnya boleh nah itu lebih enak kan nah kalau kita pilih misalnya tadi berarti totalnya 20 jutaan kan nah ini dia 20 juta ya jadi itu kemudian nanti hotel nanti dari hotel nanti kalian bisa pakai choice hotel ya dari choice hotel itu di Montreal itu berapa itu kalau saya perkirakan hotel biasanya mahal ya kalau baru pertama kali datang misalnya kalian tadi datangnya Sabtu ya kemudian kalian apa namanya ini diklik ya kemudian kalian ini apa namanya nginepnya itu mulai hari Senin jadi 2 hari terpaksa di hotel kan ya nyawa aja di sini karena di sini kita selalu ada promo over itu ini ya. Nah, ini ya, ini contohnya ya. Tadi tanggal berapa? Kalian datangnya tanggal 15 ya. Terus selesainya tanggal 15 karena tanggal 16-nya kalian sudah mulai homestay misalnya. Homestay lebih murah. Jadi kalian ngirimnya 2 hari. Ya. Kemudian di sini ini di kota Montreal ya. Kanada. Oke. Satu best available. Kalau kalian punya poin pakai di sini ya. Nah, oh ya ini ada grup rate ini. Bisa juga nanti gampang. Nanti saya atur kalau ada banyak. Nanti saya soalnya dapat diskon lebih banyak kalau lewat saya. Kalau kalian beli sendiri lewat sini, jadi ada gambaran satu hari. Ada yang paling murah itu segini. Jadi price-nya kalian selalu ya. Kalian cari ya. Misalnya yang harganya paling murah ya ini kan. Nah ini. Ini downtown ini. Ini di Crescent ini dekat Concordia University. Saya tahu ini saya Hubert ya, 157. Ini Brosot agak jauh ya. Saya tahu jadi kalau kalian milih, jadi saya pilih kan karena saya tahu ini jauh-jauh semua ini. Ini jauh. Brosot. Ya. Oh, ini kok tulis itu. Jauh-jauh yang deket ini St. Hubert itu bukan downtown tapi tempat banyak restorannya. Ya. Nah, ini juga jauh di Montreal tapi agak jauh ya. Nah, itu. Kalau pengen tahu dilihat nih dari 46 kilo dari Kanada, ini San Jerome. Ya, dari sini cuma 0,84 kilo dari pusat Montreal. Nah, ini paling enak ini. Jadi anggap aja $150 per malam ya. Kalau kalian beli ini dua, ya kan? Kalian booking sekarang nanti bisa dibatalkan, teman-teman. Ya. Nah, ini dapat makanan ya buat bawa binatang bisa dapat full breakfast ya bisa dia bawa pergi bisa atau full breakfast lebih enak ini kayaknya saya pernah ini deh ada pengajian di sini deh terus ini tempatnya bersih ya jadi kalian bisa dapat satu tempat lebih mahal atau dua tempat gini gitu no kan bagus kan nah itu teman-teman ini ada di dalam kota Montreal kalau kita lihat oke kita lihat ya ini kalian di sini ya saya bilang kan dekat Concordia saya tahu tempatnya dari alamatnya saya tahu ya jadi ini teman-teman ini Concordia University in Comfort Inn ya
Nah, Concordia University ini ada metro di Concordia. Di Mackay Street ini ada masjidnya. Jadi kalau kalian tinggal di sini, mau ke masjid bisa. Kalau ingin tahu ya, bisa. Ini di sini ada masjidnya. Ada banyak, ini banyak makanan halal-halal banyak teman-teman. Di sini senang sekali. Mau saya tunjukkan? Saya tunjukkan ya. Oke, Concordia University. Oke, nanti kita lihat. Sambil lihat bareng-bareng. Saya tahu ini agak lama, tapi kalian jadi tahu. Ya, jadi serak. Gitu. Jadi kalian tahu Concordia di mana. Oke, sekarang kalau kalian jadi ya, di sini teman-teman. Nih ya. Nih Concordia, ya, Concordia University ya. Ini ya, ada Key Street ini, ada metronya. Ya, nah ini ada Al Madinah Center. Ya, di Jalan Make. Kayak gue bilang kan, saya ini metronya kan, ini Make Street kan, saya tadi bilang. Mana tadi gambarnya tadi? Ini ya, saya gambar gini ya. Lah ini tadi Comfort It, ini Bishop Street, ini Make Street, ini di sini ada masjidnya saya bilang kan. Ini G-nya saya tahu karena saya tinggal di sini selama. Nah, kalian tinggal dua blok aja sudah. Ini sudah downtown teman-teman. Kalian bakal seneng di sini. Ini downtown itu pusat kota ya. Terus gimana Mbak kalau saya mau sekolah di situ tadi? Ini tak saya kasih cara ya. Saya kasih cara dari tadi ya, misalnya ya. Kalian tadi di hotel itu tadi. Hotelnya tadi di mana tadi? Hotelnya di sini ya. Apa namanya? Bishop ya. Crescent ya. Ya. Jadi kalian tulis comfort suite downtown ya. Nih ya, saya tunjukin ya. Comfort suite downtown. Ini tempat ini tadi. Kalian klik direction. Lah, sekarang ini kan dari berangkat dari sana ya. Untuk ke Vanier College. Vanier College ya. Nih. Jadi kalau naik mobil cepet, tapi kalian nanti harus naik metro sama bus. Gampang ini. Tinggal naik satu kali Orange Line. Metronya cuma satu kali, ndak ganti-ganti. Gitu. Berhenti di sini, tinggal jalan kaki. Jadi kalau kalian perhatikan ya, dari hotel kalian jalan sebentar kan, sekitar 7 menit. Nah, tadi kan bilang ya. Nah, ini saya cepat ini tunjukkan. Nah, biar kalian tahu. Dari sini hotelnya ini dia bilang ke Lucien Allier. Oh ya bisa nggak apa-apa. Kalau belum tahu ya ke Lucien Allier nggak apa-apa. Kalau ke metro ini soalnya metronya green ya. Ini saya kasih tahu contoh lainnya ya. Jadi kalian lewat sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini ya. Kemudian ini Lucien Allier. Ini jalan ke bawah. Dekat sekali. Sudah sini Lucien Allier. Sudah satu kali enggak usah turun-turun sudah terus sampai kalian sampai di Du College ya. Di College nanti kalian jalan sebentar sini ke sini sudah tinggal ini seneng ini kalau sudah di sini atau kalian lewat sini. Nah ini lurus, nah itu bisa teman-teman ya itu. Kemudian kalau naik mobil yang biru ini, oke. Sekarang saya tunjukkan peta Montreal ya teman-teman ya. Sekarang tadi kalian berada di mana? Di dekatnya G Concordia, antara G Concordia dengan Lucien Allier. Kalian jalan ke bawah. Nggak percaya? Coba lihat. Maaf. Nih, ya. Ulangi ya. Saya kan tadi bilang, oke, kalau lihat sini nggak apa-apa. Ini kalian jalan ke sini ke bawah, ke Lucien Allier. Kalau ke atas dikit ini G Concordia. Jadi metro itu kalau belum pernah kemana-mana, belum pernah naik metro kalian ya, yang sudah pernah ke Singapura, ke Jepang, Korea, sudah nggak kaget lah ya, ke negara-negara lain. Yang belum pernah, saya bicara yang belum pernah. Karena yang nonton video saya ini banyak pihak, jadi saya berusaha menjelaskan sedetail mungkin. Sehingga kalian bisa membayangkan, kalau saya nanti ke sana gimana, biayanya berapa, naik apa, ya gini. Nah, kalau kalian berada di sini, kalian turun ke Lucien Allier, kemudian kalian turun di Du College kan tadi. Perhatikan, ini tadi kemana tadi? Nih, Metro Du College. Jadi dari Metro Lucien Allier, Orange Line,
ke stasiun Courtvertu, tapi turunnya di Du College. Ini artinya jurusan teman-teman ya, jangan bingung ya. Kemudian jalan sedikit sudah kampusnya, ya kan? Ya, jalan sedikit. Ini tadi sudah kampusnya. Kemudian ada cara lain, ada cuman memang betul bulat ya. Artinya kalau kalian mau muter-muter, nggak apa-apa kalau ada waktu ya. Kalau nggak ada waktu, kalian tadi kan di sini ya di Concordia, di antara di Concordia sama Lucian Valley ya. Kalian di sini ngambil yang hijau tadi, yang ini loh teman-teman. Ini ya, saya tak jelasin lagi ya. Ini. Asli ya, saya yakin ini video saya panjang ini. Tapi saya kepingin kalian jelas. Jadi kalau ke sini tuh bisa bayangin gitu loh. Nah, ini ya metronya di sini kan. Nah, kamu convert intinya di sini kan jalan ke atas dulu, terus ke Metro G Concordia warna hijau. Nah, Metro G Concordia ini nanti kalian pas naik sini jangan salah jurusan. Ada jurusan ke Angrinyo, ada jurusan ke ini kemana ke sini Honore Bograng. Kalian ambil ke Angrinyong. Ini namanya Angrinyong, bukan Angrinyong. Angrinyong saya sudah biasa. Angrinyong ya. Jadi turun di sini. Nah, di Lionel Gru namanya. Ini stasiunnya itu perempatan antara yang ke arah yang hijau sama orange. Kalian tuker nanti di dalam jurusan ke Courtvertu, tapi turun dulu di Du College. Itu teman-teman. Itu. Ini bisa di apa? Nanti gini aja ya, saya jadi punya ide. Nanti di website saya, nanti saya kasih link-link yang berguna. Kalian nanti saya kasih menu khusus tempat untuk download, tempat untuk link-link berguna. Oke, jadi kalian ada gambaran. Oke. Jadi full time, tapi jam 1 siang. Jadi siangnya kalian bisa jalan-jalan. Kalau kalian pulang dari situ, seperti saya tadi kan saya tunjukkan ya. Kalau kalian pulang dari metro, ya kembali ke arah metro tadi. Dari Dukules, ya terus saja. Sudah tidak usah pindah lagi. Sudah sampai Olusianare, tinggal jalan ke atas sedikit ke downtown. Ini dia comfort suit. Nah, ini dia comfort suit ya. Ya. Nah, saya tunjukkan ya. Di mana ini daerahnya sudah dekat sama ini. Ini mirip-mirip dengan yang saya bilang tadi ada restoran saya ngomong masjid. Ada restoran sup dan kesukaan saya masakan ini. Nah, ini kalian jalan terus. Nah, ini sudah ke Concordia kan. Nah. Oh, kayaknya saya kebalik. Maaf, ini yang malah ke bawah. Nah, kan. Jadi kalian tahu, bayangin. Ini di Crescent Street. Nah ini dia ini. Jadi tadi kabarnya apa enggak senang saya. Ya, ini sudah ini. Ini banyak sekali masakan halal-halal di sini. Kita ke sini. Sudah toko-toko semua ya. Ah ya ini. Kalau kalian perhatikan kalau bingung di Montreal, cari aja ini. Ini namanya Montreal, teman-teman. Saya tinggal dekat sini. Di mana dekatnya di tempat paling tinggi di Montreal, ya. Seperti gunungnya gitu. Jadi kalau ini kepingin tahu dekat Montreal berarti sudah McGill University sekitar sini, itu patokannya gitu. Kalau sudah kelihatan itu nggak bingung. Makanya tadi agak bingung nggak kelihatan kan. Nah kalau pas di sana sih lain lagi teman-teman. Itu sudah. Jadi ini kalian apa namanya? Ini sudah apa? Jalanan ini downtown ini untuk makan-makan situ sini. Tuh teman-teman. Oke. Oke. Ini. Kalau kita lihat ya, kita kembali ya. Kita tadi kan di sini kan? Di mana tadi? Ini tadi kan di sini ya. Kita tadi di sini kan? Keliru. Ini naruhnya sini. Nggak bagus tuh. Ya, hotel-hotelnya di sini kan? Kalian jalan ke arah sini. Nah, kalian ke arah sini. Ya, terus. Nah, dari sini nih McGill kanan. Sini jalan belok kiri. Belok kiri. Nah, itu sudah Concordia tuh. Nah, ini kan sudah Concordia University ya. Nah, terus sudah habis itu kalian ini jalan de Maisonneuve. Ini sudah Altaib ya. Ya, ini kayaknya McGill deh.
Coba kita lihat ya. Bukan. Lebih enak di sana sendiri sih. Ini Concordia sudah. Nah, sudah. Setelah itu kalian tinggal cari metronya. Di sini. Metronya di sini. Udah, setelah itu naik metro. Jadi istilahnya itu sudah sekitar situlah. Kalian lihat-lihat sendiri kalau sudah sampai sana kan, ya ini metronya dari sini. Ya kan? Nah, itu metronya di situ. Oke. Jadi istilahnya itu tinggal jalan kaki aja. Bagus kok. Kalau misalnya musim dingin pun kalau di downtown tuh bersih sekali karena banyak yang jalan di atas salju otomatis tipis ya. Kalau saljunya nggak dibersihin, tapi biasanya ada traktor kecil jalan-jalan dibersihin semua. Sini jelas dibersihin untuk mobil. Kalau jalan-jalan ini yang pinggir-pinggir itu mungkin ada saljunya, tapi yang di tengah-tengah untuk orang jalan kaki itu pasti dibersihin. Gitu teman-teman. Oke, jadi segitu aja dulu. Semoga kalian bisa ke Kanada. Jangan lupa kalau kalian ingin untuk belajar ikut di ini ya. Ini sudah saya siapkan. Ini Vanier College Edu Travel ya. Ya. Jadi ini penjelasannya ya. Kemudian ini yang full English tadi yang saya tawarkan tadi ya. Kemudian ini harganya harga lama ya, teman-teman ya. Enggak, sekarang tahun depan sudah berubah ya. Kemudian ini kalian bisa jalan-jalan. Jadi saya nawarin ke Montreal. Karena ada job fair experience ini kalau ada tanggalnya. Kita misalnya ada job fair, nanti saya umumkan tanggal berapa ada job fairnya ya. Ke Quebec City, ke Ottawa, ke Toronto, Niagara Falls, ke USA itu jalan-jalannya. Nanti ada edu travel yang ke McGill atau gabungan. Kalian ingin ngerasakan dua-dua, satu di Korea, satu di McGill bisa. Asal ada uangnya aja dan ada waktunya gitu. Ya, kalian kirim email ke saya, tinggal diklik aja. Nanti di email itu nanti kalian tinggal bilang, ya misalnya ini ya, emailnya nanti otomatis kalian bilang, ini subjeknya bilang ya. Subjeknya misalnya pendaftaran edu travel ke Vanier College. Terus assalamualaikum atau halo ya. Halo, saya ingin mendaftar di edu travel misalnya. Ambil program full time English di Vanier College. Misalnya tanggal 17 Februari sampai berapa, tanggal 20 ya, 20 Maret atau 29 Maret ya, misalnya loh ya. Nah, jadi kalian perhatikan tanggalnya ya, kayak gitu ya. Eh, Misalnya kalian tanya apa saja persyaratannya dan berapa biayanya. Kalau ingin ikut travel berapa biayanya atau kemana saja. Nah, travelnya nanti itu nanti terima kasih gitu ya. Jangan keliru teman-teman, banyak orang yang ngirim pesannya di sini. Jadi ya, waktu ngeklik itu dia nulis pesannya tuh di ininya apa namanya, di sini di abstrak. Jadi ceritanya panjang gitu. Enggak harus di sini teman-teman ya. Ini cuma subjeknya dok, judulnya aja, oke? Oke, gitu. Kemudian apalagi? Ya inilah teman-teman, sering-sering lihat di website saya dan YouTube channel saya. Kalau kalian mau jadi member, itu silakan. Itu saya punya membership, ya. Kalian bisa jadi member. Dengan member itu kalau ada apa-apa saya umumkan di membership. Kadang ada hal-hal yang tidak saya umumkan untuk umum, kan hanya untuk member, maka saya umumkan di member. Ya, ini sudah ada 41 orang yang daftar. Silakan ikut, ya. Kemudian kalian lewat sini aja untuk masuk ya. Kalian daftar ya, kemudian kalian daftar ya, daftar lewat Google bisa, lewat Facebook juga, atau dengan email pribadi. Dan kalian bisa baca semua, saya buka kolaborasi. Kalau yang melihat video ini ada orang yang punya perusahaan di Kanada dan ikut menjadi sponsor di program Edu Travel, biar nama perusahaannya masuk ke Kanada ya, itu bisa menghubungi saya. Kalian bisa uh, klik di sini ya, apa aja yang bisa disponsori, bisa klik di sini sponsorship ya. Jadi nanti kalian tulis saja emailnya di situ,
Nanti sekali lagi judulnya itu kayaknya sudah saya otomatis. Nah ini sudah saya otomatis saya tulis sponsorship. Nanti misalnya sponsorship untuk Edu Travel tanggal sekian atau setiap Edu Travel kalian sponsori. Nah itu bisa. Jadi kerjasama dong, sama-sama win-win solution ya. Dengan sponsorship itu mungkin kalian bisa memberi beasiswa buat peserta saya. Jadi peserta saya juga win juga, mereka nggak bayar 100% buat yang cerdas, yang berhasil. Ya mungkin suatu saat mungkin saya akan mengadakan semacam lomba gitu ya. Jadi mungkin kalian juga bisa ikut sponsorship itu atau sponsorship perjalanan. Jadi misalnya, oh saya ini misalnya dari Garuda Airlines itu, oh saya sponsori yang dari Surabaya Jakarta atau dari Medan Jakarta aja gitu. Siapa yang orang peserta dari Medan saya dapat, atau mungkin seluruh dari Jakarta atau Jakarta ke seluruh tempat di Indonesia misalnya, kan bisa diatur itu. Kemudian Singapore Airlines itu mau dari Singapura ke San Francisco misalnya. Dia contoh aja. Itu kan membuat orang jadi, oh aku yang mau ikut ke sana. Aku dapat sponsor dari ini deh. Apa tiketnya nanti diganti sama ini Garuda Airlines. Ini contoh aja ya. Ini saya kan belum kerja sama sama Garuda. Ini contoh aja, misalnya Qatar Airways gitu kan sudah kerja sama. Ya udah nanti kalian misalnya dari Jakarta ke Motoranya tuh dapat tiket gratis. Nah itu kan lumayan. Makanya nanti saya akan berusaha untuk mengadakan semacam lomba-lomba gitu ya, kecil-kecilan gitu ya. Kalau banyak yang mau sponsori bagus. Dengan begitu nanti ada travelnya menjadi gratis buat kalian gitu. Atau ada yang mau sponsori misalnya, oke saya mau perjalanan ke Quebec, siapa yang ikut ke Quebec kan tadi kan cuma $50 ya. Saya mau sponsori itu aja deh. Semua peserta yang mau ke Quebec itu $50 saya sponsori. Tapi kalau ke Quebec nanti pakai kaos dari perusahaan saya. Nah, bisa itu, bisa diatur gitu. Oke. Dan yang untuk kolaborasi saya masih membuka diri, bukan cuma perusahaan Kanada juga. Jadi saya berkolaborasi dengan banyak. Sekarang partner saya ini semua ada di sini. Ya. Yang Duolingo ini kita global partner network ya. Kita punya English class dan French class. Dan kita juga mengadakan Duolingo English Test. Karena online, tapi atas nama Nusa Connection. Jadi kalau kalian perhatikan, ya, Duolingo for School ini. Ini saya tunjukkan aja. Oke. Jadi Duolingo for School sekarang kita punya berapa student hari ini? Kita lihat, nah 34 student. Kalau bahasa Perancis? Bahasa Perancis kayaknya 7 deh. Iya, masih 7, oke. Jadi bahasa Perancis sedikit ya, tapi saya sarankan teman-teman mulai belajar bahasa Perancis kalau kalian serius ingin kerja di Kanada. Oke, kemungkinan besar video ini akan saya potong kalau terlalu panjang. Jadi untuk mungkin beberapa sesi, tapi mungkin tidak terlalu saya edit, jadi saya minta maaf kalau tidak sempurna. Kalau ada yang salah itu dari saya, kalau ada yang benar, alhamdulillah itu dari Allah semua yang atur. Semuanya dilancarkan. Dan semoga kalian bisa ikut program kita untuk Edu Travel 2026. Ya, terima kasih yang sudah melihat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.